I'm Prof. Karsola. I'm Desi Ratnasari. I'm Biasa. I'm Dimanasa from class 4F. We are in the problem science. Here we will explain some material about text. Di sini kami akan menjelaskan tentang macam-macam present tense untuk memenuhi tugas mata kuliah membaca teks bahasa Inggris. Nah, untuk yang akan dibahas yaitu yang pertama simple past tense, yang kedua past future tense, dan yang ketiga past future continuous tense. Nah, yang pertama simple past tense. Apa sih yang dimaksud dengan simple past tense? Nah, simple past tense sendiri adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang telah terjadi atau kejadian yang ada di masa lampau yang selesai atau yang berakhir di masa lampau juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu penggunaan simple past tense sendiri, yaitu tense ini biasa digunakan dalam percakapan ketika menceritakan kejadian yang sudah berlalu. Bisa juga digunakan ketika kita menulis cerita yang tentang pengalaman yang di masa lalu. Selain itu juga bisa kita temui tense ini dalam buku-buku dongeng yang menceritakan tentang kisah-kisah masa lalu. Nah, untuk rumus umum dari tense ini juga yaitu subjek ditambah verb kedua atau partikel kedua, lalu ditambah objek dan ditambah keterangan. Contoh, my parents were busy last night. My parents merupakan subjek. My parents merupakan subjek. Were busy. Busy merupakan verb kedua dan last night itu keterangannya. Lalu yang kedua, Fahri went to Bali for holiday last Sunday. Fahri subjek, went verb kedua, to Bali objek, for holiday last Sunday itu merupakan keterangan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya di sini. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari penjelasan guru yang tersebut. Kalau di sini ada simple past tense itu terbagi menjadi dua kalimat, yaitu ada kalimat verbal sama kalimat nominal. Untuk kalimat verbal sendiri itu terbagi menjadi tiga, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Untuk kalimat positif tersebut kita menggunakan rumus subjek plus verb to. Di sini kita menggunakan kata kerja kedua. Contohnya seperti Henry ate breakfast in the morning. Di sini Henry sebagai subjek, ate ini adalah kata kerja kedua dari makan. Baik, kalau untuk negatif sendiri kita memakai rumus yang subjek tambah did tambah not tambah verb one. Jadi untuk kalimat verbal di sini untuk negatifnya memakai kembali ke verb one. Di sini verb two, di sini verb one. Jadi contohnya di sini adalah Tasya did not sing. Atau yang kedua, my mom did not go to the market today. My mom ini sebagai subjek tambah did tambah not tambah verb one. Go. Dan untuk interrogatif rumusnya kita memakai did tambah subjek verb one. Contohnya adalah did Brenda sing. Did ini di depan, subjeknya Brenda, verb one-nya adalah sing. Baik, yang kedua itu adalah kalimat nominal. Kalimat nominal ini juga terbagi menjadi tiga, yaitu positif, negatif, sama interrogatif. Baik, di sini kita akan membahas untuk positifnya. Pertama kita akan mengambil rumusnya, yaitu subjek was atau were tambah complement. Di sini contohnya seperti he was an athlete. He ini subjek, was tambahan was atau were, athlete ini adalah complementnya. Untuk negatifnya kita memakai rumus subjek plus was atau were plus not. Ada tambahan notnya di sini dan complement. Contohnya seperti I was not ready for that. I ini sebagai subjek, was ini tambahan kata, not ini tambahan not di sini, terus ready for that ini sebagai complement. Dan yang terakhir kita akan membahas interrogatif. Interrogatif ini rumusnya adalah was dan were-nya di depan plus subjek plus complement.
future tense dapat digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang akan dilakukan, membuat prediksi dan membuat janji di masa depan pada saat berada di masa lalu. Rumusnya adalah subject plus verb atau verb plus verb 1. Oke, materi ketiga akan dilakukan oleh kakak. Baik, untuk penggunaan past future tense terbagi menjadi tiga. Satu, menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi pada waktu yang akan sudah terjadi di masa lampau. Contohnya, I saw you to Semarang last year. Saya akan pergi ke Semarang tahun yang lalu. Dua, menyatakan suatu peristiwa tindakan dan perbuatan yang menjadi suatu kebiasaan. Contohnya, I will sit here for a long time. Saya akan duduk di sini untuk beberapa waktu. Tiga, menyatakan suatu peristiwa tindakan dan perbuatan yang menjadi suatu keharusan. Contohnya, we should obey the rules. Kami harus mematuhi peraturan. Tiga, past future continuous tense. Baik, bagiannya di sini adalah suatu kalimat dengan perubahan kata kerja yang digunakan untuk mengekspresikan suatu kejadian pada waktu yang akan sedang berlangsung di masa lampau. Dan kata ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang direncanakan, dijadikan atau diharapkan, tetapi kejadian tersebut tidak benar-benar terrealisasi. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi Raka pas untuk motivasi. Di sini kita akan masuk ke rumus subject plus verb plus soul plus be plus preposition plus object. Baiklah, di sini ada contoh. I will be visiting my grandma if I will in life. Contoh, saya akan mengunjungi nenek saya jika saya berada di kampung halaman. Yang kedua, we won't be traveling to Bromo if we live in Malang. Kami akan berpergian ke Bromo jika kami berada di Malang. Yang ketiga, or that won't be touring to Bali with his new motorcycle. If he brings